dari DPP LSM Berantas sebagai kontrol sosial, agen of change bagi masyarakat. Kami tak henti-hentinya menyuarakan aspirasi kepentingan rakyat. Sebagian dari mereka mengatakan apa hasilnya berdemo panas-panasan. Ingat saudaraku, Bung Karno lengser karena unjuk rasa. Kami berdemo bukan mencari kepentingan pribadi kami, karena kami dari lembaga swadaya masyarakat Berantas berani berjuang sampai tuntas. Tidak ada satu orang pun dari kami yang mencari jabatan, yang mencari kejayaan, yang mencari kepentingan pribadi kami, melainkan kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menentang kezoliman agar terciptanya kemajuan pembangunan di negeri ini, dan untuk mengetuk hati para pejabat agar lebih memperhatikan masyarakat yang berada di bumi Sailun Salimbai ini. Kami sudah turun ke beberapa perusahaan yang ada di Muaro Jambi ini. Kami melihat hanya segelintir masyarakat tempatan saja yang bekerja di sana. Selebihnya mereka merekrut dari luar provinsi. Kami masyarakat Muaro Jambi juga butuh pekerjaan. Bukankah bumi Sailun Salimbai ini didirikan penuh dengan perjuangan para leluhur kita agar terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera? Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah tahu keluhan kami sebagai rakyat? Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah kalian mendengar suara kami dari DPP LSM Berantas? Suara rakyat Indonesia, suara masyarakat Muaro Jambi khususnya. Kami muak dan bosan. Dahulu di abad yang silam, negeri ini pendulunya begitu ras-rasi dalam kedamaian. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Jangan sampai negeri ini berubah menjadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor, negeri yang banyak omong penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Hal yang kami takutkan, mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Mulai terasa negeri kita penuh dengan kebohongan, kepura-puraan, dan ketidakpedulian. Apakah kalian peduli terhadap kami rakyatmu yang kesusahan? Susahnya kami mencari pekerjaan, padahal banyak perusahaan yang berdiri di negeri ini, namun tidak mengurangi angka pengangguran di bumi Sailun Salimbai ini. Apakah kalian peduli? Ataukah kalian sedang tertidur di kursi empuk istana kabupaten ini? Jika tertidur, kenapa ketika kami membangunkan melalui unjuk rasa, kalian tak kunjung terbangun? Ataukah kalian hanya mementingkan koalisi kronis motologis secara klinis nyaris sempurna infausta? Negeri akan sejahtera jika para koruptor dibasmi. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Kami muak dan bosan, kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Apakah kalian tidak merasa takut terhadap perkara setelah kematian, menghadap pengadilan yang maha adil, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami melihat negeri Sailun Salimbai ini sedang haus keadilan. Bahkan hukum mendadak lupa ketika bertemu dengan jabatan, tapi begitu lantang menghakimi kaum pinggiran.
Aspirasi kami diacuhkan, demokrasi yang kita junjung tinggi hanya kedok petinggi. Prinsip dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tapi ujung-ujungnya khianat. Kami dari DPP LSM berantas, bukan pecundang yang pulang sebelum perang. Atas nama kekuasaan tertinggi sistem pemerintahan, jika keadilan sukar ditegakkan, hanya ada satu kata dari kami, yaitu lawan sampai tetesan darah terakhir. Jika kebijakan merusak cita-cita anak desa untuk sekolah, izinkan beta bakar ban, teriak di jalan agar telinga-telinga lebih peka. Mereka yang tak lahir dari keringat ibu fufu kelapa, atau yang tak pernah bermain sampai tertidur di atas para-para milik ayah, tak akan ikut merasakan kesedihan ini. Jadi stop dong Mbak marah. Apa rasanya ketika kau menjadi saksi bau badan ayah, atau batuk ibu yang melawan asap demi uang sekolah anaknya? Jangan benci kami karena ribut di jalanan. Kita tumbuh tak sama. Makanya komoditi ini sudah menjadi identitas negeri Kiaraha. Kau tak ingat sejarah? Penjajah kami bikin lumpuh dengan mantra, jangan bikin kami murka. Puisi kami bisa bikin darah tumpah. Ikut saja terus sama Uni. Mengapa lupa 1000 ton kopra untuk dana revolusi? Kala itu setia kami untuk Soekarno dan negeri ini. Lahirnya gerakan Dana Kopra Maluku Irian Barat ke Parat. Sungguh ingatan kalian tak sehat. Bara api di bawah para-para adalah semangat merawat hidup. Kisah ayah dan ibu memanen kelapa menjadikannya kopra ini masih berlanjut. Warisan moyang dari kisah lalu yang bikin kemakmuran di tanah rata, tapi kami tetaplah angin lalu. Hidup adalah perjuangan, maka ibuku bermandikan keringat. Demi sekolah dan makan kami bertarung di keramaian asap. Bau badan ayahku tak bikin patah semangat. Tekad dan kerja keras adalah upaya merawat niat. Jika air mata ibuku masih terus mengalir, tunggu waktunya. Kata-kata ini adalah pengantar peringatan untuk penguasa. Bab 1 dan selanjutnya kami datang dengan senjata. Naikkan harga kopra atau kita sama-sama tenggelam dalam lautan darah. Kini di tengah nyala pelita, ayah dan ibuku hanya bisa menghitung hari, menggantung doa ke atap rumah, berharap esok nasib akan berganti. Bila hari masih sama, hanya satu yang mereka pesan, anakku, hidup adalah perjuangan. Lawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Lawan, mari kita jadikan sebuah